Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, yaitu Maria Inaguen dengan NIM 238114163. Lalu ada teman saya Anindya dengan NIM 238114161, dan Dewa Ayu dengan NIM 238114175. Di sini kami dalam matkul toksikologi lingkungan akan mempresentasikan tentang analisis pencemaran logam kadmium CD dari industri limbah tambang peleburan seng yang mengalir ke Sungai Jinzu dan pertanian masyarakat di Jepang. Baik, untuk latar belakangnya, tentunya sumber pencemaran ini berasal dari limbah seng atau zinc di bagian hulu Sungai Jinzu di Prefektur Toyama, Jepang yang berlangsung dari tahun 1890 sampai 1970. Di sini kami menandai bahwa kasus yang terjadi besar-besaran yaitu kasus Itai-Itai disease yang merupakan pencemaran yang disebabkan oleh kerusakan ginjal dan pelunakan tulang atau osteomalacia pada masyarakat yang mengonsumsi air sungai dan kontaminasi beras yang terkontaminasi oleh CD. Tentunya sejak tahun 1967 ini tercatat 97% dari 130 penduduk meninggal di daerah tersebut adalah korban-korban Itai-Itai disease, di mana kadar CD dalam berasnya itu dikonsumsi penduduk bisa mencapai 1-6,88 ppm, dan kandungan dalam air sungainya itu bisa mencapai 4,04 ppm. Tentunya kasus ini menjadi perhatian bagi World WHO yang dimana dalam guideline drinking water quality, batas maksimum kandungan kadmium dalam air minum ini adalah 0,003 mg per liter. Dan acuan ini juga digunakan secara luas oleh banyak negara, termasuk Indonesia melalui Permenkes nomor 492. Oke, selanjutnya sifat dari kadmium. Nah, kadmium itu memiliki nomor atom 48 dan berada pada golongan 12 bersama Zn dan Hg. Nah, letak ini membuatnya memiliki sifat kimia mirip dengan zinc. Kemudian valensi dan bentuk ion. Dalam senyawa, kadmium hampir selalu berada dalam keadaan ion divalen yang stabil. Nah, ion ini mudah larut dalam air dan reaktif terhadap gugus bermuatan negatif. Kemudian afinitasnya tinggi terhadap gugus sulfihidril atau SH. Nah, kadmium ini ion divalennya itu memiliki daya ikat kuat dengan atom sulfur dengan gugus SH yang terdapat dalam protein atau enzim, membentuk kompleks kadmium protein yang stabil. Nah, sifat ini menyebabkan gangguan fungsi enzim biologis. Kemudian kemiripan kimia dengan zinc. Karena kadmium dan zinc memiliki jari-jari ionik dan konfigurasi elektron yang mirip, sehingga kadmium dapat menggantikan zinc dalam struktur enzim atau protein. Namun, kadmium tidak bisa menjalankan fungsi biologis dari zinc, sehingga menghambat aktivitas enzim. Yang terakhir, pembentukan garam dan senyawa. Kadmium ini membentuk berbagai garam dan senyawa anorganik seperti CDO atau oksida, CDS sulfida, CdCl2 klorida, dan CdSO4 yang mengikat sulfat. Kemudian sebagian besar larut dalam air dan asam sehingga mudah berpindah di lingkungan. Kemudian sifat dari kadmium itu lagi, mohon maaf, maksudnya sifat kadmium lainnya, pertama reaktif terhadap oksigen dan sulfur. Kadmium mudah bereaksi dengan oksigen, membentuk lapisan kadmium oksida dengan sulfur membentuk CDS yang relatif stabil di tanah. Nah, sifat ini mempengaruhi persistensi dari kadmium di lingkungan. Sifat fisik pendukung toksisitas dari kadmium ini karena logam berwarna putih keperakan, lunak, mudah mencair, titik lelehnya 321 derajat Celcius dan mudah menguap pada suhu tinggi. Nah, dalam proses industri seperti peleburan seng, uap kadmium ini dapat lepas ke udara dan mengkontaminasi tanah dan air.
kemudian tidak memiliki fungsi biologis. Nah, berbeda dari Seng dan Cu, kadmium ini tidak dibutuhkan oleh makhluk hidup. Nah, tidak ada enzim atau protein yang memerlukan kadmium, sehingga keberadaannya selalu bersifat toksik, bahkan dalam jumlah sangat kecil. Kemudian kestabilan dan sulit dieliminasi. Senyawa kadmium bersifat stabil dan tidak mudah terurai, baik di lingkungan maupun dalam tubuh. Ion kadmium ini yang sudah masuk ke jaringan akan tetap bertahan lama dan sulit dikeluarkan. Lanjut kita masuk ke analisis pengaruh terhadap kesehatan dan lingkungan. Yang pertama, kita akan menganalisis tentang karakteristik dan sifat penyebaran kadmium ke lingkungan. Yang dimana sudah dijelaskan sebelumnya bahwa kadmium merupakan logam berat berwarna putih keperekan bersifat lunak, tahan panas, serta tahan terhadap korosi. Logam ini biasanya banyak ditemukan dalam industri, limbah industri seperti peleburan logam, pembuatan pigmen cat, plastik, baterai, dan pelapisan logam. Kadmium ini biasanya tidak ditemukan dalam bentuk murninya, melainkan sebagai hasil samping dari penambangan seng, timah hitam atau PB atau tembaga. Sifatnya juga stabil dan mudah terurai sehingga membuat kadmium ini persisten di lingkungan, tahan di lingkungan. Nah, ion CD2 plusnya ini mudah larut dalam air dan mudah terbawa ke tanah maupun ke sungai, bisa menyebabkan pencemaran jangka panjang. Selain itu juga kadmium dapat diserap oleh tanaman seperti padi dan bahkan bisa terakumulasi dalam rantai makanan dan meningkatnya resiko paparan terhadap manusia. Sumber-sumber pencemaran di industri bisa dari industri pengolahan biji logam, industri pestisida, industri pertambangan, industri pelapisan logam, serta proses penghilangan cat. Lanjut ke nomor 2, yaitu mekanisme distribusi kadmium ke lingkungan, yang dimana kadmium ini dapat terdistribusi luas di lingkungan melalui berbagai mekanisme alami maupun aktivitas manusia. Secara antropogenik, sumber utama pelepasan kadmium ini berasal dari industri pertambangan, peleburan, dan lain-lain, bahkan pupuk. Serta pembuangan limbah industri ini bahkan tidak dikelola dengan baik setelah dilepaskan. Kadmium dapat berada dalam 3 fase utama, cair, padat, dan gas. Pada fase cair, kadmium masuk ke lingkungan melalui aliran permukaan. Kemudian air limbah industri atau air lindi yang meresap ke tanah dan mencemari air tanah maupun sungai. Yang kedua, dalam fase gas, yang dimana kadmium ini dapat terlepas dalam udara melalui asap pembakaran tidak sempurna dari proses industri atau bahan organik. Kemudian mengendap ke tanah dan ke air melalui presipitasi. Yang ketiga adalah pada fase padat, di mana kadmium dapat menempel pada partikel tanah dan sedimen perairan, lalu mengalami absorpsi dan desorpsi yang menyebabkan kadmium ini terus berpindah antar kompartemen lingkungan. Di perairan, logam ini dapat terserap oleh organisme akuatik seperti plankton dan tanaman air, lalu terakumulasi secara biologis dalam sepanjang rantai makanan. Sementara di tanah, kadmium dapat diserap oleh akar tanaman dan masuk ke jaringan tanaman, terutama seperti padi. Baik, selanjutnya tentang analisis pengaruh terhadap kesehatan lingkungan, yaitu bagaimana mekanisme kontaminasi kadmium ini ke beras, di mana penyerapan dan perpindahan kadmium pada tanaman padi itu terjadi melalui beberapa tahap yang dipengaruhi oleh lingkungan tanah dan air. Di tanah dengan pH asam atau pH rendah, kadmium lebih mudah tersedia dalam bentuk ion bebas atau CD2+, yang dapat diserap oleh akar padi. Namun di tanah pada pH tinggi atau basah, kadmium berubah menjadi bentuk yang kurang larut seperti CdCO3 sehingga sulit diserap oleh tanaman. Saat sawah tergenang air, CD biasanya terikat dengan sulfur membentuk CDS yang tidak mudah diserap. Tetapi jika lahan dikeringkan, maka CDS bisa berubah kembali menjadi ion CD2+ yang mudah masuk ke dalam tanah. Setelah diserap oleh akar, si kadmium ini bakal berpindah melalui jaringan pengangkut tanaman. Yang pertama lewat silem,
lalu kemudian lewat ke floem. Dalam proses ini, kadmium bisa terikat dengan protein atau senyawa yang mengandung sulfur untuk memudahkan transportasinya. Saat memasuki fase pembuahan dan pematangan, di mana sebagian besar kadmium ini akan terkumpul di bulir-bulir padi yang berasal dari pemindahan ulang kadmium yang sudah tersimpan di dalam daun dan batang, sekitar 60%. Lalu sedangkan sisanya berasal dari penyerapan baru oleh akar, sekitar 40%. Dan akhirnya kadmium ini banyak tertimbun di bagian endosperma bulir padi, terutama pada protein penyimpanan sehingga masuk ke rantai makanan manusia yang akan kita konsumsi nanti. Yang keempat, yaitu dampak terhadap kesehatan manusia dan lingkungan, di mana kadmium ini merupakan logam berat beracun yang dampaknya bisa serius terhadap kesehatan manusia, terutama bagi lingkungan. Pada manusia, si kadmium ini akan terakumulasi di dalam tubuh selama 20-30 tahun. Meskipun lama, dan karena proses ekskresinya juga sangat lambat, paparan jangka panjang ini dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, terutama seperti kerusakan ginjal, hipertensi, gangguan tulang, serta resiko kanker paru-paru, payudara, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Dalam beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa kadmium dapat mempengaruhi perkembangan otak pada anak. Efek toksiknya ini lebih berbahaya terutama pada orang dewasa. Di lingkungan, kadmium mengalami proses biotransformasi, bioakumulasi, dan biomagnifikasi, di mana kadarnya semakin meningkat pada organisme yang berada di tingkat trofik lebih tinggi dalam rantai makanan. Limbah industri yang mengandung kadmium ini dapat mencemari perairan, kemudian ke plankton, sehingga akibatnya kadar kadmium dalam tubuh organisme perairan sering jauh lebih tinggi dibandingkan kadar di lingkungan sekitarnya. Karena logam ini mudah membentuk kompleks dengan senyawa organik dan sulit diuraikan oleh tubuh. Hal ini menjadikan kadmium sebagai ancaman toksik yang dapat merusak kesehatan manusia sekaligus menurunkan kualitas ekosistem perairan secara signifikan. Oke, selanjutnya analisis farmakologi paparan kadmium di dalam tubuh. Yang pertama, kadmium akan mengalami absorpsi. Kadmium diserap di usus halus melalui transporter logam yang sama dengan Zn dan besi seperti DMT1 di valen metal transporter 1. Kemudian selanjutnya distribusi. Kadmium berikatan dengan albumin dalam plasma darah dan diambil oleh hepatosit, kemudian menstimulasi sintetis dari MT. Nah, kompleks kadmium MT ini yang bersirkulasi melalui darah, ginjal, tulang, dan hati. Kemudian di metabolisme. Nah, metabolisme di sini mengacu pada ikatan dengan protein. Kadmium merangsang ekspresi metabolisme gen melalui metal response element. Kemudian kadmium bebas sangat reaktif terhadap gugus SH yang menonaktifkan enzim yang penting bagi metabolisme sel, misalnya glutathione peroxidase dan ATPase. Yang terakhir yaitu ekskresi. Nah, ikatan kadmium MT ini disaring di glomerulus dan diabsorpsi oleh sel tubulus proksimal di dalam sel. Kemudian di dalam sel, kadmium lepas dari MT dan menimbulkan kerusakan tubulus ginjal. Selanjutnya skenario kasus yang kami pilih yaitu Itai di Jepang. Itu di tahun 1967 teridentifikasi kandungan kadmium, seng, dan tembaga dari 34 area irigasi yang menggunakan sistem pengairan Sungai Jinsu dan 16 area irigasi yang menggunakan sistem pengairan lainnya. Area pengairan Sungai Jinsu ini dengan kandungan logam berat yang paling parah. 34 area persawahan padi di sekitar Sungai Jinsu ditemukan 4,04 ppm kandungan logam berat dalam air yang memasuki area tersebut. 2,42 ppm kandungan logam berat di tengah area persawahan dan 2,24 ppm di area outlet irigasi. Sedangkan logam kadmium sendiri berkisar kurang lebih 1 ppm di seluruh wilayah persawahan. Nah, hasil hipotesis ini adalah masuknya kadmium dalam tubuh manusia itu diduga karena padi yang dihasilkan kawasan tersebut tercemar oleh kadmium.
Oke, selanjutnya batas paparan. Nah, batas paparan ini berdasarkan jurnal oleh Nogawa tahun 1989 menyebutkan bahwa batas hukum Jepang mengenai kadmium di dalam beras itu 0,4 mg per kilogram beras. Nah, sedangkan hasilnya tabel sebagai berikut. Ini hasilnya. Oke, tabelnya seperti itu. Nah, hasil dari DMDL itu penelitiannya didapat 0,7 mg per kilogram, yang artinya lebih rendah dari batas hukum Jepang, yaitu 0,4 mg per kilogram beras. Nah, sehingga standar dari 0,4 kilogram 0,4 mg per kilogram ini dianggap terlalu tinggi karena sudah mendekati ambang yang bisa menyebabkan penyakit kronis jika dikonsumsi puluhan tahun. Kemudian estimasi intake dan risiko menggunakan rumus Nogawa ini sebagai berikut. Nah, jika bila kadar kadmium di beras itu 0,27 mg per kilogram dan kondisi beras harian itu 160 gram, maka asupan kadmium harian itu 43,2 mikrogram per hari, sedangkan akumulatif selama 1 tahun itu kurang lebih 15,76 mikrogram. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan farmakologi. Yang pertama, masalah klinisnya yaitu keracunan kadmium kronis. Obat atau suplemen yang dapat digunakan, sebenarnya tidak ada obat antidot yang spesifik. Namun, DMSA atau dimercaptosuccinic acid atau DMPS atau dimercaptopropensulfonat itu bisa dicoba sebagai kelator logam, namun efektivitasnya terbatas dan berisiko memperburuk fungsi ginjal. Kemudian dapat diberikan antioksidan seperti vitamin C, vitamin E, selenium, zinc, dan magnesium. Tujuan terapinya yaitu untuk mengurangi stres oksidatif akibat kadmium, serta tidak bisa mengeluarkan kadmium yang susah terakumulasi dalam jaringan, tetapi bisa menekan efek toksiknya. Kemudian yang kedua adalah kerusakan ginjal atau nefropati tubulus proksimal. Obat atau suplemen yang dapat digunakan yaitu kalium sitrat yang dapat membantu mengoreksi asidosis tubulus ginjal. Kemudian dialisis jika gagal ginjal berat. Untuk tujuan terapinya menstabilkan pH tubuh dan memperbaiki keseimbangan elektrolit. Dialisis dilakukan bila fungsi ginjal sudah sangat menurun. Oke, kemudian masalah klinis yang selanjutnya adalah gangguan tulang atau osteomalacia atau osteoporosis. Obat atau suplemen yang dapat digunakan yaitu kalsitriol atau vitamin D aktif. Dia dapat meningkatkan penyerapan Ca dan P dari usus. Kemudian kalsium karbonat atau kalsium sitrat, dia dapat menambah kadar kalsium darah. Kemudian fosfat oral, dia dapat menggantikan kehilangan fosfat akibat disfungsi tubulus ginjal. Tujuan terapinya, kombinasi vitamin D aktif dan mineral dapat membantu memperbaiki mineralitas tulang. Kemudian perlu pemantauan kadar Ca, P, dan PTH agar tidak terjadi hiperkalsemia. Kemudian, masalah klinis yang selanjutnya adalah anemia akibat penyakit ginjal. Obat atau suplemen yang dapat digunakan yaitu eritropoietin atau EPO injeksi dan suplemen besi bila ada defisiensi. Tujuan terapinya meningkatkan produksi sel darah merah karena ginjal rusak tidak lagi menghasilkan EPO cukup. Kemudian masalah klinis yang selanjutnya adalah wanita pasca menopause dengan kerusakan tulang berat. Obat atau suplemen yang dapat digunakan yaitu dengan terapi estrogen bila tidak ada kontraindikasi. Tujuan dari terapi ini, estrogen dapat membantu kerja vitamin D dalam memperbaiki tulang dan menurunkan resorpsi tulang. Baik, selanjutnya adalah penata laksanaan non-farmakologi. Yang pertama, dapat mengonsumsi makanan kaya kalsium seperti susu, yogurt, ikan betulang lunak, serta fosfor seperti telur dan kacang-kacangan. Kemudian dapat berjemur karena paparan sinar matahari pagi 10-15 menit per hari dapat membantu sintesis vitamin D. Kemudian dapat mengonsumsi protein. Sumber protein bisa dari ikan non tercemar, ayam, tahu, tempe, serta menjaga massa otot dan fungsi ginjal. Kemudian dapat menghindari seafood dari daerah industri, makanan kaleng atau organ hewan karena kadmium bisa menumpuk di hati dan ginjal.
Kemudian cukup hidrasi, yaitu dengan minum air 2 liter per hari untuk menjaga filtrasi ginjal dan mengurangi konsentrasi kadmium di urin. Baik, selanjutnya adalah exposure of cadmium pollution in Indonesia. Yang pertama, natural exposure atau sumber alami. Indonesia berada di Ring of Fire, yaitu sabuk gunung api aktif yang membentang dari Samudra Pasifik hingga Asia Tenggara. Aktivitas vulkanik di wilayah ini dapat menyebabkan pelapukan batuan mineral sulfida yang secara alami mengandung unsur kadmium. Ketika gunung berapi meletus atau saat terjadi pelapukan batuan vulkanik, ion CD2+ atau kadmium dilepaskan ke tanah, air tanah, dan danau di sekitarnya. Contoh lokasinya yaitu pada Danau Cisitu, yaitu di dekat Gunung Patuha, hulu Sungai Citarum, yaitu konsentrasi CD-nya meningkat akibat proses geokimia alami. Selanjutnya yang kedua adalah anthropogenic exposure atau sumber buatan manusia. Yang pertama industri. Pada daerah Bandung, Jakarta, dan Teluk Jakarta, limbah industri tekstil, pelapisan logam, dan peleburan tembaga serta nikel. Kemudian limbah cair dan sludge industri dapat mencemari sungai dan perairan pantai. Baik, kemudian yang selanjutnya adalah pertanian modern. Penggunaan pupuk fosfat dan pestisida alkalis dapat meningkatkan pelarutan ion CD2+ di tanah. Contohnya adalah bioakumulasi dalam tanaman padi dan sayuran di wilayah pertanian seperti Sragen, Jawa Tengah. Selanjutnya adalah aktivitas pertambangan. Penambangan logam serta batu bara dapat melepaskan CD ke tanah dan sistem air di sekitarnya. CD akan terbawa ke aliran sungai melalui air larian tambang atau runoff. Kemudian pembakaran bahan bakar fosil, emisi dari pembangkit listrik dan kendaraan bermotor dapat menghasilkan partikel CD di udara. Namun hal ini belum banyak data di Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah pathway of exposure atau jalur paparan. Yang pertama pada air, yaitu dari sungai dan danau yang terkontaminasi, contohnya di Citarum, Serayu, dan Cisitu. Kemudian dari tanah itu dari akumulasi dari pupuk dan limbah industri. Kemudian pada udara dari partikel CD hasil pembakaran bahan bakar fosil. Kemudian biota bisa dari tanaman padi, ikan, dan kerang dapat mengakumulasi CD sehingga masuk ke rantai makanan manusia. Selanjutnya, selain kami mengambil kasus di Jepang, tentunya kasus kontaminasi kadmium ini sangat relevan terjadi di Indonesia. Berikut adalah analisis distribusi bioakumulasi dan dampak polusi kadmium di Indonesia. Di sini kami mengambil 3 jurnal acuan yang disarankan oleh Kasus yang kami ambil merupakan kontaminasi kadmium dari Jepang, dan kasus kontaminasi ini sangat relevan untuk terjadi di Indonesia. Dan berikut adalah analisis distribusi, bioakumulasi, dan dampak polusi kadmium di Indonesia. Di sini kami mengambil 3 acuan jurnal yang relevan terjadi kasus kontaminasi kadmium di Indonesia. Yang pertama yaitu di Sungai Serayu, di mana dan menurut analisis risiko non-karsinogenik kadmium di sini, dianalisis menggunakan hazard quotient dan hazard index ini untuk menilai risiko kesehatan akibat paparan kadmium melalui air sungai. Di sini dapat terlihat bahwa nilai HQ dan hazard quotient-nya dan hazard index-nya itu kurang dari 7, yang berarti menunjukkan bahwa paparan kadmium ini masih dalam batas aman. Namun sifat kadmium meskipun aman, sifat kadmium yang toksik kumulatif ini dapat menyebabkan gangguan di ginjal dan tulang apabila terpapar dalam jangka panjang, sehingga mudah terakumulasi di hati, ginjal, dan tulang dengan waktu paruh biologis yang panjang. Aktivitas pertanian, limbah domestik, dan penambangan di daerah hulu itu menjadi potensi dalam peningkatan kadar kadmium di sungai. Dan diperlukan juga pemantauan rutin pengendalian sumber pencemaran dan edukasi masyarakat untuk mencegah peningkatan resiko ini. Lalu pada Danau Cisanti, di sini pada latar belakang penelitiannya, di mana sebagai titik nol Sungai Citarum
menghadapi ancaman pencemaran kadmium akibat aktivitas pertanian di sekitarnya. Nah, penelitian ini dilakukan pada musim kemarau 2024 menggunakan pendekatan multi-kompartemen, yaitu air, sedimen, dan bioindikator Sinonadonta pacifica, atau merupakan media biologis yang digunakan untuk analisis penelitian, untuk menilai status pencemaran kadmium. Di sini metode analisisnya ini tuh diambil konsentrasi kadmium dengan metode dan dianalisis menggunakan metode AAS. Panjang gelombang yang digunakan yaitu 228,8 nanometer, yang dimana kalibrasi ini menunjukkan linearitas tinggi yaitu dengan R kuadratnya 0,991. Dari kontrol uji kualitas dan dilakukan uji kontrol kualitas ketat juga, diterapkan dengan RSD kurang dari 5% dengan memastikan hasil pengukuran valid dan akurat. Hasil dan kesimpulannya, konsentrasi kadmium di air di Danau Cisanti ini masih rendah. Namun sedimennya ini menunjukkan kontaminasi sedang yang berpotensi menjadi sumber pelepasan kadmium kembali ke kolom air. Akumulasi kadmium ini juga bakal dipengaruhi oleh pH alkalis, bahan organik tinggi, dan sifat sedimen yang halus. Media biologis yang digunakan ini juga, yaitu Sinonadonta pacifica ini efektif sebagai bioindikator kadmium. Sumber utama kontaminasi diduga dari aktivitas pertanian di sekitar danau, sehingga perlu juga pemantauan rutin untuk menjaga kualitas lingkungan dan mencegah resiko ekologis jangka panjang. Oke, selanjutnya di Teluk Jakarta. Dalam jurnal ini dengan latar belakang bahwa penelitian membahas tentang pencemaran logam berat kadmium ini di perairan Teluk Jakarta yang disebabkan oleh limbah industri dan domestik dari berbagai sungai di Jakarta. Nah, Teluk Jakarta ini menjadi daerah yang rentan terhadap akumulasi logam berat karena banyaknya aktivitas manusia seperti pelabuhan, industri, bahkan budidaya kerang. Kadmium ini juga berbahaya dan dapat bersifat toksik dan mudah terakumulasi terutama dalam organisme laut. Metode penelitiannya ini dilakukan di 5 titik stasiun pengamatan di perairan Teluk Jakarta selama 2 musim, yaitu musim barat dan musim timur di tahun 2020. Sampel yang diambil meliputi air laut, sedimen, dan 3 jenis kerang komersial, yaitu Anadara antiquata, Pernaviridis, dan Maretrix. Analisis kadar kadmium dilakukan menggunakan metode AAS juga, dilakukan di Laboratorium LIPI Cibinong. Lalu untuk hasil penelitiannya, ditemukan bahwa kandungan kadmium di air laut mencapai 0,006 sampai 0,011 mg per liter, melebihi ambang batas baku mutu air laut untuk biota laut menurut Kepmen LH nomor 51/2004, yaitu 0,001 mg per liter dengan konsentrasi tertinggi ditemukan di area kolam pelabuhan Muara Angke pada stasiun 4. Kemudian kandungan kadmium di sedimen ditemukan 0,302 sampai 1,509 mg per kilogram, masih di bawah batas aman. Kandungan terendah ditemukan di area budidaya kerang hijau karena kerang tersebut menyerap logam berat dari lingkungan. Lanjut yaitu kandungan kadmium dalam jaringan lunak kerang, yaitu mencapai 0,012 sampai 0,019 mg per kilogram. Masih jauh di bawah batas ambang batas konsumsi aman. Kandungan kadmium juga dalam cangkang kerang lebih tinggi daripada pada jaringan lunak karena kadmium dapat menggantikan ion kalsium dalam struktur cangkang. Untuk pembahasannya, meskipun kadar kadmium di air laut Teluk Jakarta masih melebihi mutu lingkungan, kadmium yang terakumulasi di sedimen dan biota masih dalam batas aman juga. Hal ini menunjukkan bahwa logam berat cenderung mengendap dan berikatan dengan partikel sedimen
atau diserap oleh organisme bentuk lain seperti kerang. Perbedaan kadar kadmium antara musim barat dan musim timur juga tidak signifikan. Kemungkinan karena perubahan iklim dan curah hujan tinggi pada tahun 2020 sehingga kerang hijau itu bisa terbukti efektif sebagai bioindikator karena memiliki kemampuan tinggi dalam menyerap logam. Kesimpulannya, Teluk Jakarta ini masih menunjukkan tanda-tanda pencemaran kadmium di kolom air. Namun, tingkat kadmium di sedimen dan jaringan kerang masih di bawah batas aman. Lokasi budidaya kerang hijau ini memiliki kadar kadmium terendah, menandakan peran organisme tersebut dalam menyerap logam berat itu baik. Pemantauan rutin juga terhadap kandungan logam berat di air, sedimen, dan biota laut juga penting untuk mengantisipasi dampak ekologis dan kesehatan masyarakat di masa yang akan mendatang. Baik, selanjutnya kita masuk ke assessment. Yang pertama adalah hazard identification. Kadmium merupakan logam berat toksik yang dapat terakumulasi di tubuh, terutama di ginjal dan tulang. Sumber utama kadmium berasal dari limbah industri, pupuk fosfat, dan kontaminasi air atau tanah pertanian. Kadmium ini bersifat nephrotoksik, osteotoksik, dan hematotoksik, serta termasuk karsinogen kelompok 1 atau 1 ARC. Paparan kronis menyebabkan nefropati tubulus proksimal, osteomalasia, serta anemia akibat gangguan ginjal. Yang kedua adalah exposure assessment. Paparan kadmium terjadi terutama melalui konsumsi air, beras, serta sayuran yang terkontaminasi dengan melalui rute oral, serta udara di sekitar industri logam berat, seperti rute inhalasi. Populasi paling berisiko adalah masyarakat di daerah pertanian tercemar dan wanita pasca menopause. Paparan bersifat kronik jangka panjang, yaitu lebih dari 10-20 tahun, dan biomarker utama yang digunakan adalah kadmium dalam urin, CDU, dan kadmium dalam darah, CDB, dengan kadar CDU lebih dari 10 mikrogram per gram kreatinin menunjukkan risiko tinggi. Selanjutnya adalah risk characterization. Risiko kesehatan meningkat seiring kadar kadmium dalam tubuh. Kerusakan ginjal biasanya terjadi pada CDU lebih dari 5 mikrogram per gram kreatinin. Sedangkan osteomalasia dan anemia muncul saat CDU lebih dari 10 mikrogram per gram. Dampak kesehatan bersifat irreversibel karena kadmium memiliki waktu paruh biologis yang sangat panjang, yaitu bisa sampai 30 tahun. Oleh karena itu, masyarakat dengan paparan tinggi memiliki risiko kronik yang serius terhadap fungsi ginjal dan sistem skeletal. Kemudian yang keempat adalah risk communication. Komunikasi risiko bertujuan menyampaikan bahaya kadmium secara jelas kepada seluruh pemangku kepentingan. Yang pertama adalah masyarakat. Masyarakat perlu diedukasi untuk menghindari sumber kontaminasi dan memilih makanan aman. Kemudian pemerintah daerah dapat memberikan laporan hasil pemantauan CD untuk dasar kebijakan lingkungan. Kemudian untuk industri dan pertanian dapat disosialisasikan pengelolaan limbah dan penggunaan air bersih. Kemudian untuk tenaga kesehatan dapat dilatih untuk deteksi dini dan penata laksanaan keracunan kadmium. Kemudian yang terakhir adalah pendekatan komunikasi harus transparan, berbasis bukti, dan berkelanjutan agar mendorong perubahan perilaku. Oke, kemudian melengkapi penjelasan dari teman saya tadi mengenai risk communication, pada jurnal Farmer Awareness to the Dangers of Heavy Metal Cadmium Pollution Due to Over Fertilization in Sragen Regency, Central Java menghasilkan 61% petani tidak tahu bahaya kadmium, kemudian 65% tidak sadar pencemaran akibat pupuk, dan 61% sadar pentingnya pertanian ramah lingkungan. Nah, analisis risk communication ini berarti komunikasi risiko masih kurang efektif mengenai bahaya dari kadmium. Kemudian perlunya integrasi antara sains, kebijakan, dan edukasi publik mengenai bahaya kadmium jika dikonsumsi secara terus-menerus. Dan terakhir, pentingnya model komunikasi partisipatif. Nah, komunikasi
partisipatif ini akan memberikan efek langsung daripada hanya sekadar lewat edukasi semata. Selanjutnya ada assessment dari risk management. Nah, risk management itu yang pertama pengendalian sumber dengan batasi aktivitas industri penyumbang kadmium, kemudian remediasi tanah dan air tercemar, dan awasi hasil pertanian dan air minum. Yang kedua penata laksanaan medis, yang pertama farmakologis, kalsitrol, kalsium, fosfat, EPO, antioksidan seperti vitamin C, E, dan zinc. Kemudian untuk terapi non farmakologinya hentikan sumber paparan, perbaiki gizi, pantau fungsi ginjal dan tulang. Dan yang ketiga pemantauan dan evaluasi. Pemantauan ini meliputi pemeriksaan kadar kadmium darah atau urin, kemudian catat kasus neuropati dan osteomalacia, dan evaluasi efektivitas intervensi. Dan keempat, pendidikan dan kebijakan, meliputi edukasi masyarakat dan petani, perkuat regulasi limbah industri, dan kolaborasi lintas sektor, meliputi kesehatan, lingkungan, dan pertanian. Kemudian contoh dari jurnal risk management ini dengan judul Cadmium Contamination and the Role of Bioaccumulator Plant as Remediation Agent, mengidentifikasi risikonya logam berat kadmium berasal dari aktivitas industri, limbah, dan penggunaan pupuk fosfat yang berlebihan di pertanian. Nah, analisis risikonya ini kadmium bersifat toksik bahkan pada kadar rendah dan sulit terurai di lingkungan. Nah, bagaimana cara mengurangi risikonya terdapat pada jurnal ini? Penulis menawarkan solusi fitomediasi, yaitu penggunaan tanaman bioakumulator untuk menyerap kadmium dari tanah yang tercemar. Baik, kesimpulan dari presentasi kami yaitu pencemaran kadmium akibat limbah industri peleburan seng di Jepang telah menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Logam berat kadmium ini bersifat toksis dan tentunya persisten mencemari tanah, air, serta tanaman pangan seperti padi dan menyebabkan penyakit kronis seperti salah satunya yaitu kasus itai-itai disease, kerusakan ginjal, gangguan tulang, dan anemia, terutama pada paparan jangka panjang. Karena kadmium ini memiliki waktu paruh biologis yang sangat panjang dan sulit dikeluarkan oleh tubuh, resiko kesehatannya bisa bersifat kumulatif dan jangka panjang. Upaya pengandalian yang efektif yaitu meliputi pengawasan sumber pencemaran, remediasi lingkungan, edukasi masyarakat, serta penata laksanaan medis bagi korban yang terpapar. Kasus pencemaran kadmium juga tidak hanya relevansi di Jepang, tapi juga relevansi di Indonesia. Sehingga pencegahan dan kebijakan lintas sektor menjadi kunci untuk menekan dampak toksik kadmium dan melindungi kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem untuk kedepannya. Berikut adalah beberapa daftar pustaka yang kami acu dalam presentasi kami. Sekian dari kami kelompok 9, terima kasih. Jika ada saran atau pertanyaan, silakan bisa disampaikan melalui kolom komentar.